Selamat pagi, saya memperkenalkan diri. Nama saya Riana Laifau. Saya mahasiswa PPG Daljab 3 dari Universitas Negeri Padang, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan. Saya mengabdi di SMP Yayasan Belajar Mas Lahusa 1. Terima kasih. Selamat pagi. Masih sehat? Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk pada materi, kita berdoa dulu pimpin kita itu pada event. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami yang telah menolong kami sejak dari awal hingga sampai pada pelajaran ini. Bapa, semoga Engkau yang mengajarkan semua kegiatan belajar kami, Bapa, dan semoga Engkau melindungi teman-teman dan guru kami baik dalam perjalanan saat maupun bekerja, Bapa. Bapa, hamba-Mu, Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, saya absensi ya. Gimana namanya? Lima Dongana. Dive. Hadir, Bu. Alfred. Hadir, Bu. Adrin. Hadir, Bu. Melvin. Hadir, Bu. Ida. Hadir, Bu. Semuanya hadir ya. Iya, Bu. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita, pertama dulu kita tahu bahwa tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui salah satu tujuan daripada perdagangan pulau daerah dan pulau yang lain. Misalnya pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan tepat. Kita harus mengetahui itu tujuannya. Kemudian perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan benar dan faktor-faktor daripada perdagangan daerah dan pulau secara benar. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebagai pembelajaran kita pada hari ini mengenai perdagangan daerah atau perdagangan antar daerah dan perdagangan antar pulau. Itu mata pelajaran kita pada hari ini. Siapa kira-kira di antara kamu yang bisa mengingat mengenai arti daripada perdagangan daerah? Contoh perdagangan daerah. Contoh perdagangan daerah. Salah satu contoh perdagangan daerah seperti membuat kue, ya, membuat kue, usaha kue yang membuat kue, kita memproduksi kue dan kita menjual kepada orang lain. Siapa yang masih ingat itu? Contoh daripada perdagangan yang khusus yang ada di daerah kita. Ada, Bu. Saya. Silakan berdiri. Contohnya pabrik tahu. Mereka membuat tahu dan diecer ke tempat yang lain. Oke, terima kasih. Itu salah satu usaha ya, salah satu contoh daripada perdagangan. Itu salah satu contoh perdagangan. Perdagangan ini banyak, bukan hanya satu ya. Perdagangannya banyak, bukan hanya satu. Ada yang menjual misalnya mie, ada yang menjual barang-barang kelontong, misalnya pengusaha menjual sapu, menjual baju. Itu salah satu contoh perdagangan yang ada khusus di daerah kita di Nias. Kalau di daerah pulau, misalnya di pulau-pulau sana, misalnya di Medan, tentu sama juga barang-barang dari sana bisa juga dikirim melalui Nias. Jadi melalui Nias dikirim melalui angkut.
Jadi memakai seperti mobil-mobil truk, berarti mengekspor barang-barang dari luar negeri. Itu namanya produksi juga. Itu salah satu produksi. Nah, mengenai perdagangan ini, contohnya perdagangan khusus yang ada di daerah kita ini, ada beberapa seperti penjualan kain, ada di sini di daerah kita. Kemudian penjualan BR ya, seperti makanan pagi. Seterusnya penjualan peralatan-peralatan dapur seperti piring. Jadi itu mengenai perdagangan khususnya yang ada di daerah kita Nias. Kemudian di daerah Pulau sana bisa juga seperti barang-barang TV, laptop bisa juga dikirim melalui angkut. Berarti bisa diproduksi oleh konsumsi, mengekspor ke Nias, dan bisa juga orang Nias menggunakan atau menjual balik barang-barang sudah dikirim dari Medan di sana. Itu salah satu contoh perdagangan. Perdagangan masih banyak lagi contohnya. Nah, jangankan dulu kita membahas mengenai perdagangan di luar sana, kita dulu di daerah Nias kita membahas mengenai perdagangan. Contoh perdagangan yang ada di daerah kita ini ada beberapa, seperti perdagangan seperti penjualan kain tadi, penjualan terigu dan penjualan peralatan dapur dan sebagainya. Jadi itu salah satu contoh daripada perdagangan. Jadi materi kita ini kita juga bisa melihat bagaimana faktor-faktor daripada perdagangan. Apa faktor yang bisa mempengaruhi yang mendorong perdagangan ini? Jadi salah satu faktor pendorong ini adalah satu, produksi barang. Bagaimana cara mengolah barang? Kemudian konsumsi. Nah, bagaimana cara supaya hasil daripada produksi itu bisa lancar dengan baik? Berarti kalau ada penjual dan pembeli, maka terjadi yang namanya keuntungan. Nah, tujuan kita dalam perdagangan ini adalah mencapai keuntungan, supaya kita mendapatkan keuntungan. Itu mengenai perdagangan. Yang kedua, faktor perdagangan ini adalah distribusi. Itu contoh distribusi, mengekspor barang hasil daripada produksi. Itu perdagangan, mengekspor barang misalnya dari Nias, mengekspor barang hasil sumber daya alamnya. Berarti mengekspor ke luar negeri, misalnya diekspor ke Medan. Nah, tentu diolah, karena di pulau-pulau sana mungkin ada pabrik-pabrik diolah supaya barangnya menjadi barang jadi, dan kita bisa juga menggunakan barang tersebut. Dan bukan hanya menggunakan, tetapi dijual kembali supaya kita mendapatkan keuntungan. Yang penting ada salah satu faktor penjual dan pembeli. Dua-duanya itu. Kemudian tujuan berikut, perdagangan antar daerah dan faktor pendorong perdagangan ini yang paling utama adalah salah satu produksi barang. Nah, produksi barangnya yaitu seperti cara membuat kue tadi. Berarti kita membeli terigu masih dalam keadaan mentah, lalu kita masak, kita buat menjadi kue. Nah, tujuan kita di sana bisa menjual, bisa kita jual kepada orang lain supaya kita mendapatkan keuntungan. Jadi kalau misalnya hasil daripada perdagangan kita tidak lancar dengan baik, maka terjadilah kerugian. Itu salah satu tujuan pembelajaran. Itu yang paling utama, tujuan pembelajarannya adalah salah satu perdagangan yang baik dan harus saling bekerja sama kepada kepada daerah-daerah
kita bukan hanya bergantung pada daerah kita sendiri, tetapi kita bekerja sama kepada daerah-daerah lain. Sehingga usaha kita, perdagangan kita lancar sesuai dengan keinginan masyarakat. Sampai di sini saja dulu materi kita. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Berarti semuanya mengerti ya? Jadi pertanyaannya tidak ada. Terima kasih karena kita sudah mencapai tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Dan kita juga harus tahu bagaimana contoh-contohnya gambarnya. Nah, ada nanti beberapa gambar. Ada gambar seperti gambar bagaimana cara gambar produksinya. Nah, ini gambarnya deskripsi kegiatan. Jadi guru meminta peserta didik untuk membuat prediksi seperti bagaimana cara barang dari Medan dikirim ke Nias. Apakah langsung saja kepada masyarakatnya atau melalui perantara. Jadi ini berupa gambar seperti ini, berarti melalui angkut seperti mobil truk. Jadi diangkut dan dikirim ke Nias. Ini adalah hasil daripada produksi tersebut. Ini adalah tol laut. Nah, misalnya bisa juga lewat melalui darat dan bisa juga melalui penerbangan laut. Maksudnya melalui kapal dan mobil truk. Melalui itu barangnya. Kemudian misalnya ada barang-barang mentah dari hasil daerah kita, misalnya karet. Karena rata-rata di daerah kita adalah masyarakatnya adalah petani ya. Jadi pekerjaan mereka adalah menyadap karet. Jadi caranya adalah dikerjakan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan, maka dikirim ke pulau lain sehingga diproduksi barang tersebut. Jadi itu mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Baik, biasa coba bagikan, ada tugas saya bagikan dan nanti dikerjakan dan diprestasikan nanti. Setiap kelompok memprestasikan hasil daripada kegiatannya sendiri, ya. Jadi ini nanti di kelompok kursi nanti di belakang di kelompok 1 ya, kelompok 1. Kelompok 3, faktor-faktor pendorong perdagangan daerah. Kelompok 4, manfaat perdagangan. Itu diuraikan dan dikerjakan, nanti diselesaikan depan. Satu-satu kelompok. Waktu kita
Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama saya Dewi Siti Harifa. Nama saya Dea Bertani Bulu. Nama saya Linda Sri. Nama saya Sekolah Tinggi. Saya Rani Ismail. Jadi kerja kelompok kami adalah tujuan perdagangan antara daerah atau antar pulau dengan tempat. Jadi kegiatan dari antara perdagangan antara daerah dan dari daerah atau dari pulau adalah kegiatan perdagangan atau pendistribusian barang dari suatu pulau ke pulau lain dalam satu provinsi atau antar provinsi yang dilakukan oleh perdagangan antar pulau. Jadi teman-teman, pengertian dari perdagangan antara daerah atau antar pulau dia adalah pendistribusian barang dari pulau ke pulau lain. Sekian. Pengekspor barang. Baik, kalau ada pertanyaan dari kelompok lain silakan ditanyakan dari hasil kelompok 1. Kelompok 4. Kelompok 4. Coba kelompok begini. Tanya. Iya. Kami dari kelompok 4 mau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa faktor pendorong perdagangan daerah? Faktor pendorong perdagangan daerah. Iya. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Faktor pendorong dari perdagangan antar daerah dan antar pulau adalah salah satu faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Produksi alam. Kelompok 2. Pertanyaan kelompok 2. Iya, kelompok 3. Siap kelompok 1 tanggapi pertanyaan kelompok 3. Baik, kami bertanya dari kelompok 3 menanyakan soal dari kelompok 1. Apa pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan tepat? Apa pengertian perdagangannya? Pertanyaannya, apa pengertian perdagangan daerah atau pulau dengan tepat? Silakan kelompok 1. Baik, pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan tepat yaitu kegiatan perdagangan atau pendistribusian barang dari suatu pulau ke pulau lain dalam satu provinsi atau antar provinsi yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan antar pulau dengan cara menyeberangkan barang dimaksud menggunakan angkut laut atau sungai. Oke, terima kasih. Ada lagi kelompok 4, kelompok 2. Dari kelompok 2, bisa kelompok 2? Sudah siap? Siap? Jok siap ya? Siap? Oke, silakan. Jadi materi kelompok 2 mau bertanya tentang apa manfaat perdagangan. Apa manfaat daripada perdagangan? Kelompok 1 yang menjawab. Baik, manfaat dari perdagangan adalah menyediakan alternatif alat pemuasan kebutuhan bagi konsumen. Perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan barang hasil produksinya pun berbeda. Oke. Kelompok 1 sudah tampil ya, berarti demikian ya. Kita demikian. Demikian, terima kasih presentasi kami. Silakan duduk, tepuk tangan. Siapa ada lagi kelompok 2? Bisa tampil? Atau kelompok 3? Bisa tampil kelompok 3? Bisa ya? Oke. Kelompok 3.
Kami dari kelompok 3. Yang pertama kami memperkenalkan diri. Nama saya Yusriulus. Nama saya dari Bisa dibacakan hasil prestasi, hasil daripada kegiatan. Nomor 2 apa tujuan Pak? Nomor 2 materinya mengenai perdagangan daerah atau pulau. Baik, judul materi kami atau yang kami presentasikan pada saat ini yaitu tujuan perdagangan antar daerah atau pulau dengan benar. Yaitu apa tujuan perdagangan daerah atau pulau dengan benar, yaitu untuk memperoleh keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan dari kelompok 2 bisa ditanyakan. Kelompok 4, kelompok 3 bisa ditanyakan. April. Ini pertanyaan kelompok 4 ya. Kami mau bertanya dari kelompok 3. Apa manfaat dari perdagangan? Apa manfaat daripada perdagangan? Manfaat dari perdagangan adalah menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan barang hasil produknya pun berbeda. Bagaimana kelompok 4? Betul. Benar, Bu. Kelompok 4? Benar. Kami Bu dari kelompok 1. Ada, silakan. Jadi kami dari kelompok 1 ingin bertanya barang apa yang bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Ulang pertanyaannya. Barang apa yang bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar antar daerah? Bisa istri? Barang apa yang contohnya seperti rokok. Contohnya kan kita dari luar negeri menjual ke daerah Indonesia. Terus hasil penjualan mereka Bisa dikirim dulu. Bisa dikirim ke bisa mengirim ke NIAS dan hasilnya besar dari barang-barang lain. Oke, terima kasih. Baik. Hasil daripada prestasi kelompok dan kelompok 2 sudah bagus dan kita membuat di kelompok 3 tentang kelompok 3 kelompok 2. Sekarang kelompok 2 ya. Kelompok 2 dan siapa nanti kelompok 4 ya. Biar cepat ya. Saya akan menjawab. Baik, hasil sejak kelompok kami soalnya apa faktor pendorong perdagangan daerah itu perbedaan faktor produk yang dimiliki, terutama faktor produk dengan alat. Soal pertanyaan Ada pertanyaan kelompok 4. Dengarkan kelompok 2. Apa pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan cepat? Silakan kelompok 2. Baik, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Kegiatan perbedaan antar pendistribusian barang dari satu pulau ke pulau lain dalam satu provinsi atau antar provinsi yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan atau pula dengan cara menyeberangkan barang
menggunakan angkut laut atau sungai. Dari kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil kelompokan. Perkenalkan nama saya atau nomor 3 ini. Dan penawar saya akan naik. Bacakan tugasnya mengenai manfaat perdagangan. Kelompok yang lain, buat pertanyaanmu. Manfaat perdagangan adalah menyediakan alternatif atau pemuas kebutuhan bagi konsumen. Perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan barang hasil produknya pun berbeda. Ada pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok yang mana? Kelompok 3. Apa tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan benar? Apa tujuan perdagangan antar daerah? Antar daerah atau antar Silakan pulau dengan untuk benar. debat. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu untuk memperoleh keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Baik, terima kasih. Semuanya jawabannya benar. Kita mulai. Baik, kembali sesinya seperti semula dan saya coba menunjukkan masih daripada yang paling. Baik, sudah? Sudah, Bu. Baik, perhatikan. Baik, materi kita adalah mengenai perdagangan antar daerah dan perdagangan antara pulau. Jadi semuanya sudah kita kerjakan bagaimana cara mengetahui perdagangan. Contohnya dulu yang kita utamakan adalah perdagangan yang ada di daerah kita sendiri. Jadi tentu kita sudah tahu bahwa apa itu pengertian daripada perdagangan. Nah, perdagangan ini pengertiannya adalah perdagangan antar daerah, kegiatan perdagangan atau pendistribusian barang dari satu pulau ke pulau lain dalam satu provinsi atau antar provinsi yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan antar pulau dengan cara menyeberangkan barang dimaksud menggunakan angkut laut atau sungai. Jadi maksudnya ini mendiskusikan barang. Misalnya kita sudah memiliki karet yang masih mentah, tentu kita bisa mengekspor ke luar negeri misalnya. Jadi kita tidak bisa membawa sendiri, tidak bisa memakai tenaga manusia. Kita harus menggunakan mobil mobil truk. Lalu kita juga bisa melewati sungai, yaitu bisa mendistribusikan barang melalui kapal. Begitu juga barang-barang sudah diproduksi oleh sebagai pengusaha, misalnya pengusaha karet, misalnya usaha produksi karet. Jadi mereka itu sudah memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi, maka setelah itu dikirim ke Nias dan memiliki konsumsi dan distribusi. Karena konsumsinya adalah menghabiskan barang dari hasil
hasil Produksi. hasil daripada produksi. Itu salah satu dulu pengertian perdagangan antar daerah dan antar pulau. Didistribusikan ke pulau-pulau lain. Karena kalau hanya di daerah kita saja yang mengelola, maka tidak ada memiliki keuntungan. Karena yang tujuan daripada perdagangan ini adalah mendapatkan keuntungan. Yang kedua, tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Tujuannya kita sudah tahu bahwa tujuan perdagangan ini adalah supaya kita mendapatkan keuntungan. Yang ketiga adalah faktor pendorong perdagangan daerah. Yaitu salah satu pendorongnya adalah produksi. Ada yang bisa memiliki kemampuan memproduksi barang, ada yang menggunakan, ada yang mendistribusikan. Ada tiga itu ya kegiatan ekonomi. Yang keempat, manfaat daripada perdagangan. Manfaat ini adalah salah satu peluas kebutuhan bagi konsumen perbedaan produk antar daerah atau antar pulau. Berarti alat pemuas sehingga pemenuhan kebutuhan manusia itu bisa mencapai. Misalnya kita mau menggunakan baju, ya, kita mau membutuhkan baju. Kalau misalnya tidak ada yang menjual baju, maka kita tidak bisa memakai baju. Itu contoh dulu. Kemudian beras misalnya si Cemawar sebagai usaha perdagangan beras. Nah, kalau misalnya penjualan beras tidak ada, maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Materi kita pada hari ini dan mudah-mudahan besok kamu bisa mengetahuinya. Jadi bisa tahu, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada pembelajaran ini. Dan inilah materi kita pada hari ini. Masih ada lagi pertanyaan dari yang lain? Tidak ada pertanyaan. Nah, semua hasil daripada pekerjaannya tadi dikumpulkan. Ditaruh ada di atas meja, biasa kumpulkan. Dan bukunya dikumpulkan juga. Ini dari kelompok 1, KPD dari kelompok 1, mana kelompok 2? Kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Ini dari kelompok. Jadi saya minta satu aja kesimpulan daripada siswa mengenai tujuan perdagangan nasional. Perdagangan ya, sini mengenai tujuan perdagangan nasional tadi. Oke, baik, ada kesimpulan dari teman-teman kita adalah si Lebet dipersilakan mengenai apa saja tujuan daripada perdagangan antar daerah dan antar pulau. Kesimpulannya adalah untuk perdagangan ini untuk mencari keuntungan masing-masing, untuk mencari keuntungan para pedagang. Untuk mendapatkan keuntungan. Itu tujuan daripada pembelajaran kita, tujuan daripada perdagangan antar daerah atau baik. Demikianlah mata pelajaran kita pada hari ini, semuanya sudah tuntas dan benar dan ditingkatkan lagi di kemudian hari supaya besok bisa juga benar-benar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di materi kita pada hari ini. Dan bagi kita semua kita pulang, kita berdoa dulu oleh men kita kepada tidak. Baik, mari kita bernyanyi hari ini 3, 2, ya. Hari ini ku rasa bahagia terkumpul
mati berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baik, mari kita bersatu. Dalam kami sudah bisa segala macam kebaikan yang telah diberikan oleh Tuhan, semoga kami tetap ini, semoga Tuhan selalu memberkati kami dengan segala dosa yang kami perbuat pada hari ini. Jika waktunya bagi kami dalam menjadi Tuhan, semoga kami suka juga dalam